Bagaimana mereka berpikir mencuri mobil mewah yang berharga ini? Mereka mencongkel kaca dinding. Mereka berencana menggunakan derek untuk menurunkan mobil mewah tersebut. Saat sopir derek di atas menekan tombol, di bawah kendali instrumen, mobil tersebut dengan hati-hati turun ke bawah dan segera mencapai lantai yang mereka tentukan. Rekan pendamping di bawah menunggu. Mereka berdiskusi melalui HT dan kemudian para rekan itu memasang tali pada rangka baja. Saat ini perampok memanjat tali dan bersiap untuk masuk ke dalam mobil untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Namun ketika semuanya berjalan lancar, tanpa diduga rekan tersebut tiba-tiba terpeleset dan bergelantungan di mobil hingga ketinggian 10.000 meter. Mobil tersebut mulai bergoyang karena angin dan hampir jatuh. Untungnya ia memegang bumper mobil dengan kuat sehingga ia tidak terjatuh. Pada saat ini mereka berdua juga sampai di atas mobil. Tepat ketika ia hendak menyerah, rekannya buru-buru mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan kemudian berusaha untuk menyelamatkannya. Namun kedua orang di dalam mobil tiba-tiba panik melihat mereka selangkah lagi dari gedung. Perampok itu merasa tidak berdaya. Dalam keputusasaan, keduanya hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka dan mulai menggoyangkan mobil ke arah kaca. Sementara rekannya mengambil pengait besi dan siap mengaitkannya. Mereka berdua menarik dengan keras dan berhasil menyeret mobil ke lantai tempat mereka berada. Tak sampai di sini, kemudian rekan itu datang ke ruang kendali dan berhasil memutuskan aliran listrik lift, dan beberapa orang juga mendorong mobil itu ke pintu masuk lift. Pada saat ini seorang wanita tua tiba-tiba muncul. Untungnya setelah penjelasan itu pihak lain tidak menyadari ketidaknormalan itu. Kemudian semua orang bekerja sama untuk mendorong mobil itu ke poros lift. Tapi tanpa diduga ekornya tersangkut di atas dan beberapa orang mulai panik. Untungnya mobil itu diangkut masuk dengan cepat dan kemudian mulai turun perlahan di sepanjang lift. Namun pada saat ini lift tiba-tiba berhenti dan tanpa diduga pemilik mobil tersebut berjalan ke dalam lift. Pada saat ini mereka hanya bisa memaksakan diri untuk berhenti bernapas. Namun wanita asisten itu merasa seperti ada yang aneh. Untungnya pihak lain hanya mengira bahwa ia berhalusinasi, tapi lift hendak mencapai puncak gedung dan bagian atas mobil akan menabrak langit-langit. Tak lama kemudian beberapa orang perlahan keluar dari lift, tapi ketika saudara Meliadar kembali ke ruangannya, ia tiba-tiba menemukan mobil mewahnya telah hilang. Ia melihat asisten wanita itu setelah menyadari ada yang tidak beres dan kemudian memerintahkan seluruh area untuk diblokir. Tepat ketika pintu baja hendak ditutup, seorang pria mengendarai truk dan menginjak pedal gas lalu bergegas keluar. Melihat ada yang tidak beres, asisten wanita itu memimpin orang-orang untuk mengejar truk itu. Tapi pengemudi itu terus melaju kencang mengabaikan keramaian di jalan. Namun tak lama kemudian polisi tiba di tempat kejadian dan menghentikan truk itu di tempat. Pengemudi terpaksa mengerem dan ditangkap di tempat. Ia mengira mobil mewahnya berhasil ditemukan, tapi ketika miliarder itu dengan cemas membuka bagasi, ia menemukan tak ada apapun di dalamnya. Jelas mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Pria pembawa truk itu hanyalah untuk memancing para perampok menyembunyikan mobil itu. Dan semua rekan yang ada di dalam gedung ditangkap untuk diinterogasi. Namun tanpa ada bukti, mereka semua dibebaskan. Tanpa ada yang menyadari jika mobil mewah tersebut disembunyikan di dalam kolam renang.